Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cahya Intan. Di video aku kali ini aku mau kasih beberapa tips apa aja sih yang harus kita punya di rumah untuk merawat dan mempercantik tanaman hias kita. Di masa pandemi ini mungkin orang-orang lebih banyak waktu untuk di rumah ya. Lagian untuk keluar-keluar juga kita masih agak ngeri-ngeri meskipun udah new normal. Maka dari itu beberapa ada yang memutuskan untuk mengadopsi tanaman-tanaman hias. Nah, kita jangan cuma bisa adopsinya aja ya, ternyata mereka itu harus dirawat. Nah, di video kali ini aku mau kasih tips nih, apa aja sih yang harus disiapkan buat plant lovers, apalagi pemula ya sama kayak aku, untuk merawat tanaman-tanaman kita. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, supaya aku lebih semangat aja gitu bikin video-videonya. Oke, kita mulai yang pertama ya. Apa aja sih yang harus kita punya ketika kita mau atau memutuskan untuk mengadopsi tanaman ya. Kalau misalnya tanaman kalian pengen cantik, biasanya kita kan suka ganti-ganti pot tuh, sama yang lucu-lucu, yang warna-warni, atau misalnya ada juga yang sekarang lagi hits tuh pot terakota. Nah, dalam memindahkan tanaman dari satu pot ke pot yang lain, biasanya mereka tuh suka stres ya. Nah, maka dari itu aku mau ngasih tahu nih, kasih tips. Ini ada vitamin B1 ya. Aku sih pakainya yang ini. Aku nggak tahu ya kalau misalnya ada merek lain, tapi biasanya yang umum yang ini. Ini banyak dijual di toko-toko pertanian gitu, atau di online shop banyak deh. Harganya aku lupa, di bawah 50.000 kalau nggak salah. Terus ini bentuknya cair ya. Caranya sih kalau aku takarannya 1 sendok teh vitamin B1 dimasukkan ke dalam 1 liter air. Jadi ini untuk disiram ya. Kapan ini dipakai? Biasanya ini dipakai kalau misalnya aku baru memindahkan tanaman dari satu pot ke pot lain, atau misalnya kalian udah punya tanaman, udah gitu media tanahnya itu diganti. Biasanya kan mereka suka agak-agak stres ya. Nih, pakai ini disiram. Jadi setelah dipindahin potnya, kalian siram pakai ini. Takarannya tadi sih aku pakainya seperti itu, cuman beda-beda ya setiap orang. Ini juga ada sih petunjuk pemakaiannya. Nah, selain menghindari tanaman biar gak stres, dia juga bisa merangsang pertumbuhan akar. Jadi bisa diulang kalau misalnya kalian ngeliat tanamannya agak-agak loyo, itu bisa dipakein lah sebulan sekali takarannya kayak tadi. Kayak disiram biasa aja ya. Seperti biasa kalau siram pagi jam 7 sampai jam 8 dan jam 4 kalau misalnya kalian mau nyiram sore ya. Ini dia vitamin B1. Ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku punya ini. Furadan. Kelihatan nggak sih furadan? Ini aku punya kemasan yang udah ini ya, udah dimasukin ke plastik gini. Ada kemasan yang bagusnya sih, cuman kemarin aku nggak beli kemasan itu soalnya sekilo ya, kalau nggak salah 1000 gram. Jadi aku belinya ini seperempat aja karena terlalu banyak. Furadan ini berwarna kayak kerikil-kerikil halus berwarna ungu, biru keunguan apa ungu kebiruan lah ya. Jadi furadan ini fungsinya untuk apa? Jadi furadan ini berfungsi untuk membasmi hama-hama yang ada di dalam tanah. Kalau misalnya kalian baru bongkarin pot, misalnya media tanamnya udah lama, biasanya suka banyak hama-hamanya gitu. Ada ulat putih, ada kutu juga, terus kadang-kadang semut atau cacing kayak gitu lah. Pokoknya banyak banget deh makhluk-makhluk yang sebetulnya sih mungkin mereka udah terbiasa di dalam tanah, cuman takutnya mengganggu ke kesuburan tanaman itu sendiri, takutnya menjadi hama, makanya dikasih furadan. Nah, ini dipakai sedikit-sedikit aja, ditabur di pinggir-pinggir pot, tapi di dalam tanahnya ya, karena ini untuk membasmi hama di dalam tanah furadan. Kalian silahkan browsing untuk apa ya, yang kemasannya itu masih bagus. Kalau ini kan aku udah beli dalam bentuk
kayak gini ya, di kantong plastik ini. Yang penting fungsi ya teman-teman. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ini juga aku sama ya, belinya kayak gini ya. Maklum namanya pemula, jadi baru coba-coba beli yang kecil-kecil dulu. Ini pupuk ya. Yang ketiga ini pupuk NPK Mutiara Biru. Biasanya pupuk ini dipakai, jangan terlalu banyak juga sih, sama ditaburin juga di atas tanah dan diulang. Biasanya tergantung jenis tanamannya, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali, ada juga yang 3 bulan sekali. Itu kalian browsing sendiri bagaimana cara memupuk tanaman-tanaman tersebut, pokoknya beda-beda ya. Nih, ini NPK Mutiara Biru. Kalau misalnya kalian mau browsing kemasan benerannya, itu silahkan browsing ya. Aku bikinnya kayak gini, udah di kantong plastik kayak gini belinya. Maafkan ya mama yang mengirit ini. Soalnya bukan apa-apa, kalau misalnya terlalu lama juga kan kualitasnya mungkin akan menurun, makanya aku belinya yang kecil-kecil aja gitu, mulai sedikit ya. Oke, yang keempat ini nih, aduh udah diinin lagi juga. Ini yang keempat, Gandasil D. Buka dulu ya karetnya, emak-emak banget sih pakai karet. Nih, ini Gandasil D, pupuk daun yang lengkap dan sempurna. Selain pakai pupuk NPK ini atau Mutiara Biru, aku juga pakai Gandasil karena kebanyakan tanaman-tanaman yang aku adopsi itu dedaunan. Jadi aku pakainya Gandasil D karena nanti untuk bunga beda lagi pupuknya. Nih, ini tuh bentuknya kayak kristal hijau gitu ya, kayak gini tuh, kayak kristal hijau. Cara pakainya aku udah pernah kasih tahu di video aku sebelumnya. Nanti takarannya ada, kalau nggak salah 2 gram Gandasil D dimasukkan ke dalam 1 liter air. Silahkan cek juga ya untuk lebih lengkapnya. Nanti cara penggunaannya, setelah dimasukkan ke dalam air, disemprot-semprot ya. Nih, jadi kalau yang Mutiara Biru ini kan tadi disimpan di media tanah ya. Kalau untuk Gandasil D ini disemprotkan ke bawah daun. Ini bisa dipakai 2 minggu atau 1 bulan sekali, Gandasil D. Oke, aku karetin dulu ya biar nggak ambiar. Setelah itu ini keempat ya. Nah, setelah itu yang kelima, yang tadi aku bilang ini Gandasil B. Karena beberapa dari tanaman aku juga ada bunganya, makanya aku beli yang Gandasil B. Bedanya kemasan juga beda ya. Gandasil D itu hijau, Gandasil B itu merah. Isinya juga sama sih, kristal gitu tapi warnanya merah. Lihat ya. Tuh, warnanya pink deh. Pink unyu-unyu. Cara penggunaannya sama Gandasil D. Jadi dia dilarutkan ke dalam air, kemudian disemprotkan ke bawah daun, bawah bunga, sama kalau misalnya belum ada bunganya berarti ke batang sama ke daunnya. Biasanya merangsang pertumbuhan bunga. Ini juga bisa buat buah ya. Jadi selain untuk bunga, B-nya itu bisa juga untuk buah. Jadi kalau misalnya kalian punya tanaman yang ada buahnya, untuk merangsang pertumbuhan buah atau biar lebih montok gitu ya buahnya, bisa pakai Gandasil B. Sama sih, tergantung tanamannya juga, bisa diulang dalam 2 minggu atau 1 bulan sekali. Oke, ini Gandasil D, ini Gandasil B. Berikutnya berarti yang ke-6 ya. Yang ke-6 aku punya Antrakol. Nih, baru aku dapat kemasan yang agak-agak oke ya. Yang tadi kan ini kemasan yang udah di plastik-plastikin gitu, ini masih oke lah ya, Antrakol. Aku punya 2, jadi yang ini belum dibuka. Aku liatin yang ini aja ya. Antrakol tuh udah jelas fungisida. Berarti kalau fungisida itu untuk membasmi jamur. Kenapa aku pakai Antrakol? Sebetulnya sih kalau misalnya tanamannya biasa-biasa, tidak bermasalah dengan jamur, itu nggak pakai Antrakol juga nggak apa-apa. Jadi untuk tanaman Aglonema sama Sansevieria itu biasanya paling sering terkena jamur.
Jadi aku harus punya antrakol untuk mensiasati agar tanaman-tanaman aku nggak kena jamur. Terus cara pakainya biasanya aku sama sih, ini bentuknya kan kayak tepung ya, dimasukkan ke dalam air untuk menyiram. Biasanya aku gabungin sama yang gandasil ini. Jadi biasanya aku antrakol sama gandasil ini combine, dicampur, dimasukkan ke dalam air untuk menyiram. Ini pakainya dikit aja ya, soalnya kalau kebanyakan juga takutnya ada dampaknya ke tanaman kita. Nah setelah itu disiram aja sih, disiram kayak biasa ya. Ini pakainya boleh 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali si antrakol ini. Jadi sama masukkan ke dalam air terus disiram, boleh digabung sama gandasil. Jadi kan kalau misalnya gandasil tersendiri dia disemprot ya, cuman kalau misalnya mau digabungin sama si antrakol ini berarti boleh dimasukkan ke dalam air dan disiram, diguyur gitu ke ininya, ke tanahnya. Oke. Apalagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6, satu lagi. Oke, yang ketujuh ini namanya Kurakron. Aku baru beli tuh, masih belum dipakai ya. Karena kemarin itu aku mendapati batang-batang yang kena kutu. Jadi ada beberapa tanaman aku yang kena kutu putih sama kutu hitam. Itu yang paling ngeri sebetulnya ya, karena memang agak-agak susah sih ngilanginnya. Nih, makanya pas kemarin aku browsing katanya pakai Kurakron. Petunjuknya katanya sih disiramin juga sih, sama ya. Disiramin atau disemprot ke bagian yang ada kutunya. Aku belum coba sih ini, tapi mudah-mudahan berhasil ya. Jadi ada 7 hal yang kalian harus siapkan sebagai pemula untuk mulai merawat tanaman-tanaman kalian biar tanaman-tanamannya tambah sehat. Udah gitu, kalau kalian mengadopsi tanaman itu memang caranya itu beda-beda ya, cara menanganinya. Jadi diusahakan sebelum beli kalian browsing dulu bagaimana cara merawatnya, ribet atau enggak. Udah gitu cara nyiramnya gimana, cara pupuknya gimana, nyimpennya di mana, itu harus kalian pikirin juga gitu ya. Jadi jangan sampai kalian beli mahal-mahal ternyata nyampe rumah mati, sedih kan. Nah oleh karena itu selain kalian harus tahu juga harus paham bagaimana cara merawat tanaman-tanaman tersebut, karena setiap tanaman beda-beda cara merawatnya ya. Kalian juga ya siapkanlah ini ya, meskipun kemasannya yang cilik-cilik kayak gini lumayan lah kalau buat mama ya. Jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu ngabisin tempat juga. Udah gitu kalian juga bisa pakai pupuk-pupuk yang ada di rumah. Contoh air beras itu bagus untuk tanaman. Udah gitu rendaman kulit pisang juga katanya bagus, cuman aku belum pernah nyoba ya karena aku jarang beli pisang. Nah yang aku sering coba itu air rendaman beras, itu bagus banget buat tanaman-tanaman kalian ya. Oke, sebelum aku akhiri jangan lupa aku minta di like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan video ini membantu ya bagi kalian para pemula yang mau mulai merawat tanaman-tanaman hias. Oke, welcome to the club ya. Jadi biasanya orang-orang yang baru ngadopsi 1, 2 biasanya suka ketagihan. Soalnya aku kayak gitu. Sampai ketemu lagi ya di video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.